Good morning everyone. Bagaimana dengan keadaan Anda? Saya harapkan bahwa Anda akan menutup tahun 2020 ini dengan luar biasa berkat Tuhan dan juga bersama dengan Tuhan Anda akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Hari ini saya akan berikan satu rahasia untuk bagaimana kita mendapatkan open heavens. Saya Pastor Hani Saputra dari kota Brisbane, Australia. Nah, apakah Anda sedang mengalami peristiwa di mana setiap perkara serasa sulit diselesaikan dikarenakan selalu menemui tantangan yang baru? Memang Anda berterima kasih buat hari kemarin, di mana Tuhan sudah menolong, ya, tetapi hari ini Anda bangun pagi hari dengan permasalahan yang baru, dan permasalahan kemarin masih tetap ada. Ya, dari satu masalah ke masalah yang lain. Tapi kita tidak pernah lupa mengucap syukur bahwa Tuhan mempertahankan kita, bahkan Dia memberikan kemenangan kepada kita. Nah, jikalau Anda mengalami seperti apa yang saya utarakan sebelumnya, maka saya ingin berikan kepada saudara satu cuplikan Injil, ya, di Injil Lukas pasal yang ke-18. Ya, Injil Lukas pasal 18 di ayat yang pertama dikatakan bahwa Yesus memberikan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mereka harus berdoa. Dan kalau berdoa, tidak boleh jemu. Give up. Ya, menyerah terlalu dini. Nah, saya sudah membaca ayat ini sudah puluhan kali, sudah, ya, bahkan ratusan kali. Tetapi biasanya cuma lewat begitu saja. Tapi pagi hari ini saya ingin berikan kepada saudara satu rahasia untuk bagaimana saudara memasuki tahun 2021 ataupun menutup tahun 2020 ini bersama dengan Tuhan. Dan nanti Anda masuk dalam tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan juga. Ya. Nah, sekarang saya ingin menyambung kisahnya dengan perkataan pembukaan ini. Nah, pelajaran penting yang saya dapatkan di Lukas 18 ini adalah begini. Biarlah kita semua, anak-anak Tuhan, selalu berdoa. Dan kita tidak boleh menyerah begitu saja sebelum kita berperang. Berdoa bukanlah berusaha untuk memaksa Tuhan untuk menuruti semua kemauan kita ataupun keinginan kita. Tetapi berdoa itu merupakan satu proses untuk mengenal kuasanya dan rencananya di dalam kehidupan kita. Nah, dalam doa, kita berserah dan juga menyerahkan keadaan sekeliling kita kepada Tuhan untuk menantikan waktu dan jalan Dia untuk menolong kita. Sebagaimana kita bergantung kepada anugerah Tuhan, bukan cuma pada hasil akhir, tetapi juga proses perjalanan doa yang tidak terjawab ini, ya, ataupun doa yang belum terjawab. Ya, kita bisa tetap datang ke Tuhan dalam doa. Percaya akan hikmatnya, percaya akan waktunya, dan percaya juga pada pemeliharaannya atas kita. Nah, penghiburan Tuhan selalu jelas. Ya, Dia selalu support kita, selalu dorong kita untuk tetap berdoa. Jangan pernah menyerah, sebab doa merubah segalanya. Setiap doa kita tidak sia-sia, melainkan masuk ke library-nya Tuhan. Ya, tinggal menunggu saja waktunya untuk dikabulkan satu persatu. Nah, ada yang bertanya demikian, bagaimana kalau kita ngotot berdoa? Tidak menyerah. Tetapi apa yang kita doakan bukan kehendak Tuhan yang terbaik. Bukankah usaha kita itu sia-sia? Ya, doa kita tidak bakal terjawab. Atau lebih baik begini, kita berdoa tidak ambisi, ya, ataupun tidak meminta apa-apa, hanya tunggu nasib saja. Saya rasa Lukas 18 tetap berdiri kuat di sana. Ya, engkau harus tetap berdoa. Dan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. No matter what, saudara diajar untuk berdoa. Dan tadi pertanyaan tadi itu, kalau kita ngotot berdoa tetapi doa kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka jawabannya adalah begini.
Setiap daripada kita yang kontak dengan Tuhan, ya, memiliki hati yang terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan kalau kita menyerah total kepada Allah, oleh karena kita mengasihi Dia, ya, akan tiba saatnya, akan tiba pada satu titik, jikalau apa yang kita doakan bukanlah kehendak Bapa yang terbaik bagi kita. Ya, jadi kalau kita ini ngotot berdoa, tapi doa kita ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ini akan terjadi. Keinginan kita akan berubah. Dan kita tidak akan keberatan buat diarahkan oleh Tuhan dari apa yang kita minta. Jadi kalau kita minta ini, ya, ada satu penyerahan. Ya. Setelah berjalan berdoa beberapa lama, Roh Kudus akan mengarahkan kita. Yang pertama adalah kita akan benar-benar mengalami satu penyerahan total dan mau diarahkan oleh Roh Kudus. Kita tidak pernah keberatan, ya, untuk diarahkan ke perihal yang lain yang Tuhan lebih tahu. Itu yang terbaik bagi kita. Tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi amarah, ya, maupun perasaan dingin sekarang terhadap Tuhan. Tetapi benar-benar kita ini lebih lembut, lebih mengerti kehendak Tuhan. Sehingga kita ini akan masuk dalam rencananya yang sempurna. Itu tanda menyerah satu-satunya yang benar. Kehendak Tuhan lebih baik daripada kehendak manusia kita. Bukankah anak manusia, Yesus Kristus berkata demikian. Andai kata cawan ini bisa berlalu daripadaku, tolong lalukan. Tapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Satu tips lagi, jangan Anda menyerah begitu saja. Oh, biar aku diarahkan oleh Roh Kudus. Tapi setidaknya Anda harus tetap berdoa. Nah, harus tetap berdoa itu berperang. Dan tidak jemu-jemunya berdoa. Berarti kita ini tidak menyerah begitu saja. Saya kira Anda mengerti hal ini. Jadi tetaplah berdoa. Apapun yang ada di hati Anda, tetaplah berdoa. Dan saya yakin satu hal, Tuhan akan selalu menjawab doa-doa Anda. Sebab Tuhan yang kita percaya dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Dan tangannya tidak akan terlalu pendek untuk menolong saudara dan saya. Tahun 2021 adalah open heavens bagi kita yang selalu berdoa dan tidak jemu-jemunya berdoa bagi kehendak Tuhan terjadi. Tuhan memberkati.